Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah buku tematik untuk kelas 6 tema 2. Sekarang kita sudah sampai pada halaman 63 pembelajaran 3 ya. Subtema yang kedua ini. Kerjasama merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan sebuah kelompok. Apakah kamu pernah melakukan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan? Nah, kita sering ya melakukan kerjasama. Misalnya grup piket kalian pun itu merupakan bentuk sebuah kerjasama. Ya, ada yang menghapus papan tulis, ada yang menyapu. Bayangkan semua dilakukan sendiri. Wah, tidak bisa. Nah, ini dalam bermain, dalam tim ini juga memerlukan sebuah kerjasama. Gambar di atas menceritakan sekelompok siswa yang sedang bermain ayam dan elang. Dalam permainan ini sekelompok siswa berperan sebagai ayam dan mereka yang mempunyai tujuan melindungi diri dari serangan elang. Ya. Bagaimana tujuan dapat dicapai apabila apa yang harus dilakukan oleh setiap anggota kelompok? Ayo kita praktekkan bersama permainan ayam elang tersebut. Ya. Oke. Bermain ayam dan elang. Kamu dan teman-temanmu akan dikelompokkan dalam beberapa kelompok yang jumlahnya sama. Setiap kelompok terdiri atas 8-10 siswa. Salah seorang siswa akan berperan sebagai elang, salah satu siswa akan berperan sebagai induk ayam, dan sisanya berperan sebagai anak ayam. Elang akan mengejar dan menangkap anak ayam satu persatu. Induk ayam akan berjuang untuk melindungi anak-anaknya. Peraturan permainan, elang akan mengejar dan menangkap anak ayam. Induk ayam akan melindungi anak-anaknya dengan menghalangi elang. Jika anak ayam terpisah dari induknya, maka anak ayam tersebut dapat berlari sekencang-kencangnya agar tidak tertangkap oleh elang. Jika elang dapat menangkap semua anak ayam, maka elang dan anak-anak yang ditangkap akan berperan menjadi induk ayam dan anak ayam. Sedangkan ayam yang tidak dapat menjaga anak-anaknya akan berganti peran menjadi elang. Agar permainan lebih menarik, maka jumlah elang dapat ditambah sehingga induk ayam lebih waspada lagi dalam melindungi anak-anaknya. Tahukah kamu bahwa dalam permainan diperlukan keterampilan berlari yang baik? Gerakan lari, ketika kamu berlari, gerak utama yang dominan kamu lakukan adalah gerakan langkah kaki dan ayunan lengan. Selain itu jadi kayak lengan kita kayak menyeimbangkan gerak kaki kita. Selain itu dalam berlari, kamu juga perlu memperhatikan kecondongan badan disesuaikan dengan jenis lari, pengaturan napas, serta harmonisasi gerakan lengan dengan tungkai. Yang paling menentukan kecepatanmu dalam berlari adalah panjang langkah dan kerapatan langkah. Langkah kakimu terdiri atas tahap menumpu dan tahap melayang. Dalam proses berlari, gerakanmu akan dimulai dengan kaki menumpu, kemudian tahap mendorong kaki tolak dan gerakan kaki ayun. Perhatikan gambar. Berlari itu ada unsur melayangnya. Menumpu, melayang. Sekarang kamu sudah tahu apa saja yang perlu diperhatikan agar dapat berlari dengan baik. Sebelum kamu bermain ayam dan elang, lakukan latihan lari dengan benar berdasarkan panduan dari guru. Setelah berlari, sekarang saatnya kamu bermain ayam elang. Perhatikan instruksi dari guru. Dalam permainan ayam elang, sangat diperlukan perjuangan dan kerjasama agar anak ayam tidak ditangkap oleh elang. Tahukah kamu bahwa masa pertahanan kemerdekaan Indonesia juga diperlukan perjuangan yang luar biasa dalam kerjasama dari seluruh rakyat agar kemerdekaan Indonesia tidak direnggut oleh bangsa lain. Ayo kita pelajari bagaimana rakyat Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan di Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA, ya, Netherlands Indies Civil Administration. Namun ketika pasukan sekutu dan NICA
telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda. Para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945 di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NIKA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Bethel melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun, ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit orang atau pengepungan rangkap kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat, yaitu Hari Juang Kartika. Ya, sumber Wikipedia. Setelah membaca teks di atas, lengkapi peta pikiran berikut. Apa pertempuran ya di Ambarawa? Ya, di sini pertempuran Ambarawa. Ini adalah yang sedang kita bicarakan. Pertempuran Ambarawa. Oke. Atau kita kenal dengan Palagan Ambarawa. Pertempuran pertempuran Ambarawa. Mengapa? Ternyata Belanda mempersenjatai bekas tawanan perang. Siapa? Ya, Belanda yang mempersenjatai. Siapa? Mungkin siapa yang berunding dengan pihak Belanda, yaitu Presiden Soekarno. Bagaimana perjanjian tersebut diingkari oleh pihak Belanda? Ya, diingkari, perjanjian tersebut akhirnya diingkari. Pihak sekutu mengingkari janji. Ya, pihak sekutu mengingkari perjanjian. Oleh bagaimana perjanjian tersebut diingkari oleh pihak sekutu. Kapan? Ya, akhirnya terjadi pada tanggal 12 Desember 45 terjadi pertempuran di Ambarawa. 12 Desember 1945. Ya, terjadilah pertempuran di Ambarawa. Nah, ini. Kemudian setelah bertempur selama 4 hari pada tanggal 15 Desember ya 1945 pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Ya, dijadikan hari jadi TNI. Oke. Di mana? Di Magelang ya. Pertempurannya di Ambarawa gitu aja, di Ambarawa. Oke.
Tukarkan peta pikiran yang telah kamu buat dengan salah seorang teman. Mintalah teman tersebut memberikan komentar tentang setiap kalimat yang kamu tuliskan. Apakah kalimat tersebut sudah memenuhi kriteria kalimat efektif? Mintalah teman tersebut menuliskan komentarnya di kolom yang telah disediakan. Di sini komentarnya. Pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang sangat bersejarah dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tentunya pertempuran tersebut memiliki makna sejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Baca kembali teks pertempuran Ambarawa dan peta pikiran yang sudah kamu buat, kemudian jawab pertanyaan berikut. Apa saja upaya yang dilakukan oleh rakyat Ambarawa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Jelaskan. Mempertahankan kemerdekaan dengan bertempur melawan sekutu yang telah mengingkari janji. Sebenarnya sebelumnya sudah dibuat perjanjian, tetapi mereka mengingkarinya. Ya ini justru dipersenjatai, ya. Kemudian pada tanggal insiden terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Betel melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat, namun ternyata sekutu mengingkari janji. Akhirnya berkobarlah pertempuran. Bagaimana pendapatmu tentang upaya-upaya yang telah dilakukan? Upaya-upaya yang telah dilakukan berhasil, ya. Upaya yang telah dilakukan berhasil merebut Ambarawa, ya. Titik kita aja merebut Ambarawa gitu ya. Jadi di sini sesuai dengan teksnya, ya, Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur gitu ya. Telah dilakukan berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dipukul mundur. Ya, mundur sekutunya. Bagaimana pendapatmu tentang sikap tentara Nika yang melanggar kesepakatan ini adalah tindakan yang tidak terpuji. Ya, jadi kita tidak boleh mengingkari perjanjian atau kesepakatan seperti itu, ya. Dan kita menghadapi sikap atau tindakan yang tidak terpuji itu dengan gagah berani, ya. Mereka pada intinya masih ingin menjajah Indonesia, ya. Mereka masih ingin menjajah Indonesia. Tapi Indonesia ya dengan gagah berani menghadapinya. Bagaimana pendapatmu tentang taktik gelar supit urang? Adalah taktik yang sangat efektif, ya. Adalah taktik yang sangat baik, ya. Sehingga bisa memukul mundur tentara sekutu. Sehingga bisa
atau dapat memukul mundur tentara sekutu. Ya, Jenderal Sudirman itu memang adalah ahli taktik perang. Ya, jadi memiliki taktik-taktik yang bisa digunakan untuk memukul mundur musuh. Walaupun tentara dan persenjataannya terbatas, tapi taktik yang luar biasa tersebut terbukti mampu menghadapi sekutu dengan senjata yang modern. Sikap yang dapat kamu pelajari dari para pahlawan yang berjuang di Ambara adalah sikap kepahlawanan. Berani membela kebenaran, ya, dan menjaga persatuan dan kesatuan. Tanpa persatuan dan kesatuan, ya, mustahil mereka bisa berhasil memenangkan pertempuran. Ya. Bagaimana kamu dapat menerapkan sikap-sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Berilah contoh, ya. Ya. Misalnya contoh adalah dalam bersatu dalam sebuah tim untuk memenangkan pertandingan. Bersatu, ya, dan kompak dalam tim untuk memenangkan permainan. Ya, kekompakan, ya, kebersatuan ini membuat tim akan kuat dan susah untuk dikalahkan oleh lawan. Ya, dengan strategi-strategi, ya. Jadi Jenderal Sudirman itu adalah ahli strategi. Ini bisa kita teladani. Dalam setiap permainan kita harus membuat sebuah strategi. Ya. Nah, tahukah kamu? Ini saya rubah dulu warnanya hijau. Tahukah kamu bahwa untuk memenangkan pertempuran di Ambarawa diperlukan kerjasama, persatuan, dan taktik atau strategi agar bisa menang? Saya setuju. Ternyata prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik juga diperlukan hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan? Ayo kita pelajari. Ya, taktik ini ternyata ada di dunia hewan juga. Ya, tahukah kamu bahwa beberapa hewan juga menggunakan prinsip kerjasama, persatuan, taktik agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Hiena adalah contohnya. Salah satu cara yang dilakukan hewan ini agar tetap bertahan hidup adalah dengan bersatu dan bergerombol. Nah, hiena adalah hewan paling pintar di dunia. Apabila ada anggapan bahwa simpanse, anjing, atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul namun kurang tepat. Menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi adalah hiena. Sarah Benson Amran dari University of St. Andrew mengatakan bahwa hyena adalah hewan terpintar karena binatang tersebut mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Wah, ternyata bukan hanya manusia yang bisa berhitung, hyena juga. Dalam penelitiannya, Sarah berhasil menyimpulkan bahwa tingkat kepintaran seekor hewan ditentukan dari cara mengatasi masalah. Hyena mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka. Hyena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergelombol. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Hyena mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Hal ini seperti yang dilakukan manusia ketika menghadapi masalah. Ungkap Sarah seperti yang dikutip Telegraph
tahun 19 bulan 9 tahun 2009 ya. Dia juga menjelaskan bahwa walaupun banyak hewan lain yang melakukan metode seperti yang dilakukan hyena, namun hewan ini lebih cepat dalam melakukannya. Hyena lebih kreatif daripada hewan lainnya, lanjut Sarah. Mungkin di kemudian hari karena dikatakan lebih pintar, maka NASA dapat menggunakan hyena sebagai penelitian luar angkasa. Selama ini NASA hanya menggunakan simpanse dan beberapa hewan kecil lainnya untuk hal tersebut. Bagaimana ciri hyena mempertahankan diri dan wilayahnya? Hyena mempertahankan diri dengan cara menyelesaikan masalah dengan bergerombol ya, bergerombol. Terus ada apa lagi ini? Tingkat kepintaran ditentukan oleh cara mengatasi masalah. Coba sebentar, kalimatnya yang ingin saya cari tadi mana? Dapat mengatasi masalah secara naluri dan dapat berhitung. Ya, dapat mengatasi masalah secara naluri dan bisa berhitung. Bagaimana hewan mempertahankan diri dan wilayahnya? Dengan menggunakan naluri dan kemampuan berhitung. Ya, yang kedua, menghadapi ancaman dengan cara berkelompok. Dengan cara berkelompok atau secara berkelompok mungkin lebih enak ya, secara berkelompok. Apakah perbedaan hyena dengan hewan lainnya dalam mengatasi masalah? Hyena lebih cepat ya dalam mengatur strategi saat menghadapi bahaya. Ya, hyena dapat juga belajar dari kesalahan. Tulislah kesimpulan tentang bacaan tersebut. Kesimpulannya adalah selama ini kita kemungkinan ya mungkin ya, menurut Pak ahli ya, menurut Sarah Benson, benar ya namanya Sarah Benson ya, Sarah ya. Tadi apa benar nama belakangnya Benson? Ya, Sarah Benson ya. Sarah Amram. Menurut Sarah Benson dan Amram, hyena adalah hewan paling pandai. Ini adalah kesimpulannya dengan bukti-bukti ilmiah ya. Jadi bisa kita simpulkan seperti itu. Kamu sudah mengetahui bagaimana hyena mempertahankan diri. Sekarang kita akan mencari tahu bagaimana cara hewan lain beradaptasi. Perhatikan gambar dan baca teksnya. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya belalang daun
dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Bahkan ada yang bentuk tubuhnya persis daun. Ya, jadi kita akan lihat ini belalang daun ya, mantis daun. Belalang jenis mantis ini ya. Dia akan bentuknya sangat mirip dengan ini sangat mirip dengan daun. Ya. Nah, kalau sudah berada di daun, kita susah membedakan mana belalang mantisnya dan daunnya warnanya sama. Ya, dan ini warnanya sama, hampir seperti daun. Bentuknya dia bentuknya seperti daun, dia juga dari daun. Ya, mantis daun ini luar biasa. Lah ini. Lihat warnanya, ini mantis ini, bukan daun. Mantis atau belalang sembah. Ya. Ada juga yang seperti bunga. Ya. Mantis daun mirip bunga ya. Ada yang mirip bunga. Ya, kita lihat di sini. Nah, ini seperti bunga kan? Di atas daun. Ini seperti bunga. Jadi kita menganggap itu sebagai bunga. Ya, nggak tahu. Hewan-hewan baik predator maupun calon mangsanya itu menganggap itu nggak ada mantisnya, dikira ada bunga di situ. Ya. Jadi bentuk peniruan alam yang hampir sempurna. Lihat, ini bunga di sebelahnya, di sini mantisnya, nggak kelihatan mantisnya. Ya, seperti ini nggak kelihatan mantisnya. Ya, luar biasa. Ya, nah di sini bagaimana kalau seperti ini? Ya. Lalat apa yang menjadi makanannya nggak tahu kalau ada. Jangankan lalat, cicak aja, kadal aja dimakan sama ini ya. Jadi walaupun ini agak kecil tapi dia mampu memangsa binatang yang lebih besar. Ya. Jadi mantis ini adalah tipe petarung ini, serangga tipe petarung. Nah, ini sedang makan. Ya. Jadi bisa makan binatang yang lebih besar. Ya. Bahkan makan kadal aja mampu dia menaklukkan. Nah, ini makan cicak. Ya. Oh. Durinya banyak sekali ya badannya. Badannya penuh dengan duri. Ya. Ini digunakan untuk melumpuhkan lawan. Luar biasa. Oke, cukup ya. Kita kembali ke sini lagi. Ini belalang sembah atau kita menyebutnya mantis. Memiliki kemampuan kamuflase yang luar biasa. Kamuflase itu bentuk tubuhnya menyerupai lingkungan. Ya. Bentuk tubuh dan warna tubuh, bentuk dan warna ya. Menyerupai lingkungan. Sampai-sampai kita akan dibuat bingung membedakan antara mantis dengan lingkungannya. Nah, ayo. Kelihatannya seperti tidak ada mantisnya padahal ada. Ya. Nah, ada mantisnya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Mimikri sekarang. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya. Dia mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat berada. Misalnya ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman, atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungan. Kita lihat lagi di Google mimikri bunglon. Mimikri bunglon. Nah, kita lihat. Nah, kelihatan enggak kelihatan bunglonnya ini ya? Ya, mirip sekali dengan daun-daunan di sekitarnya. Nah, ini ada bunglonnya loh ini. Mana bunglonnya lah? Ini susah dilihat bunglonnya ya. Nah, ini. Gimana kalau kayak gini? Mirip sekali dengan lingkungan sekitarnya. Dia di daun kering-kering warnanya seperti daun kering. Ya, di
Di kayu warnanya seperti kayu. Ya. Wah, ini ada virusnya. Ya, ini luar biasa bunglon ini. Bahkan ada yang warna-warni kalau lingkungannya warna-warni. Di lingkungan yang warna-warni dia juga ikut warna-warni. Ya. Kalau di kayu dia seperti kayu. Nah, nggak kelihatan. Bisa menyesuaikan warna kulitnya dengan lingkungan. Nah, ini juga. Jadi warna kulitnya dengan kayunya hampir mirip ya. Wah, ini perlu ditutup saja ini. Ya, yang ini tadi ya. Diganti browser yang lain nanti. Terdeteksi adanya virus. Autotomi, melepas bagian tubuh. Nah, ini pada cecak. Untuk melindungi dirinya, cecak kadal melepaskan ekornya. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Setelah putus bisa tumbuh lagi. Ini bergerak-gerak. Ya, ini bergerak-gerak. Jadi karena dia bergerak-gerak, maka dia akan menarik perhatian kucing misalnya yang mengejar cicak. Menggulung diri. Terenggiling melakukan penyesuaian dengan menggulung tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah lipan. Ya, bukan lipan sebenarnya yang menggulung itu, kaki seribu. Ya, lipan ini kelabang ini. Kalau lipan ini kelabang. Ya, kita lihat gambarnya seperti ini lipan. Yang menggulung diri bukan lipan ya. Ya, kalau ini lipan. Ya. Nah, ini lipan dia tidak menggulung diri dia. Ya. Yang kaki seribu ini yang menggulung diri. Ini kaki seribu. Ya. Kalau lipan yang ini. Ya, kaki lipan. Coba kaki seribu. Nah, ini baru kaki seribu. Ya. Dia menggulung diri seperti ini untuk melindungi diri. Kulitnya keras. Ya, jadi dia menggulung diri mengandalkan kulitnya. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Bukan yang ini. Sekarang ayo cari tahu bagaimana hewan tersebut menyesuaikan diri. Cumi-cumi bisa mengeluarkan tinta, Ya, kita lihat cumi-cumi mengeluarkan tinta. Cumi-cumi. Ya. Nah, di laut. Jangan sudah di piring. Cumi-cumi mengeluarkan tinta. Nah ini dia bisa mengeluarkan tinta untuk bersembunyi. Lah, hilang sudah kalau sudah mengeluarkan tinta. Ya, selain cumi-cumi, ini juga bisa mengeluarkan tinta, gurita. Ya, cumi-cumi mengeluarkan tinta untuk apa? Untuk menyembunyikan diri. Dia menyemburkan tinta seperti itu. Begitu airnya keruh, dia lari. Dengan cepat dia lari. Ini bentuk penyelamatan diri. Ya. Saya tidak ada fotonya yang bagus. Ya. Jadi ini aja yang paling bagus, kelihatan dia mengeluarkan tinta. Ya, ini. Ya. Dia mengeluarkan tinta ya. Setelah tintanya menyebar, dia akan bersembunyi. Nah, di sini mengeluarkan tinta juga, tapi bukan cumi-cumi ini, gurita. Ya, dia mengeluarkan tinta. Gurita mirip dengan cumi-cumi ya. Dia memiliki kelenjar yang mengeluarkan. Ini dia mengeluarkan tinta. Ya. Oke, kita kembali ke sini lagi. Kemudian walang sangit mengeluarkan bau menyengat. Bau menyengat.
Makanya namanya walang sangit. Sangit itu kan menyengat, ndak enak baunya. Siput ya berlendir. Ya, lendir ini bisa melindungi dari berbagai macam hal. Dia bahkan bisa dengan lendirnya dia mampu berjalan di atas silet. Ya, kita lihat ini siput di atas silet. Di atas. Oh, siput berjalan di atas silet. Mampu dia. Nah, seperti ini. Karena dia memiliki lendir. Ya, dia memiliki lendir. Jadi lendir itu akan melindungi dirinya dari teriris oleh silet. Padahal ini tajam sekali silet ini. Ya, tajam sekali, dia mampu berjalan di atasnya. Ya, mampu. Oke, kita akan lanjutkan. Tulis kesimpulanmu tentang cara hewan beradaptasi. Ya, cara hewan atau adaptasi hewan gitu ya. Adaptasi atau ciri khusus ini. Tuliskan kesimpulanmu tentang cara hewan beradaptasi. Ya, oke. Adaptasi hewan. Sebenarnya ini bukan adaptasi ya, lebih ke ciri khusus ya. Adaptasi kita mulai dari mana? Mantis. Ya. Mantis menyesuaikan bentuk tubuhnya berkamuflase. Ya, kamuflase adalah bentuk tubuhnya disesuaikan dengan lingkungan. Bunglon mimikri. Cecak autotomi. Cumi mengeluarkan tinta. Terus ada siput melakukan lendir. Kita juga punya walang sangit mengeluarkan bau. Bau menyengat. Mamalia juga ada yang baunya menyengat, namanya singgung. Saat dia terancam, dia akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Ya, diskusikan. Tanaman juga ada yang baunya seperti bangkai, yaitu bunga bangkai atau Rafflesia arnoldi untuk menarik kedatangan lalat. Ya, karena dia penyerbukannya dibantu lalat. Diskusikan diagram yang telah kamu buat dalam kelompok. Sebutkan 3 hal yang kamu pelajari hari ini: adaptasi hewan, baru saja pertempuran Ambarawa, ya, kemudian olahraga. Bagian mana yang kamu pahami atau permainan ya, lebih ke permainan tadi. Permainan ayam elang. Ayam elang. Bagaimana yang sudah kamu pahami dengan baik ya, kalian yang bisa menjawab ini ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kerjasama dengan orang tua, amati hewan yang ada di sekitar rumahmu, perhatikan cara hewan tersebut beradaptasi, tulis laporan berdasarkan pengamatanmu, diskusikan hasilnya. Pelajaran 4, tahukah kamu para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi. Ya, diplomasi itu seperti rapat gitu ya, dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi.
perjanjian dan perundingan seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Romeroyen, dan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Perjanjian Linggarjati 15 November 1946, ya jadi setelah merdeka ya, dan sampai 25 Maret 1947. Ya. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dengan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Ya, perjanjiannya sendiri lama ya, memakan waktu hampir 1 tahun. Ya, dari 46 sampai 47. Ya, setengah tahun lah. Ini kan bulannya Maret, November sampai Maret ya. Hasil perundingan. 1. Belanda mengakui secara de facto ya bahwa Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura secara de facto. Ya, faktanya seperti itu yang dipahami oleh Belanda. Yang kedua, yaitu yang diakui baru Jawa, Sumatera, dan Madura saja tapi ya. Nomor 2, Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat 1 Januari 1949. Ya, harus sudah meninggalkan Indonesia. Ya, 3 lagi ya, 2 ya. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 3, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Nomor 4, dalam bentuk RIS Republik Indonesia Serikat, Indonesia harus bergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Ya. Pelanggaran perjanjian, kemudian ada pelanggaran perjanjian. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah agresi militer Belanda 1. Belanda tetap ingin menjajah Indonesia. Perjanjian dilanggar. Lalu siapa kini yang suka melanggar perjanjian? Belanda lagi. Indonesia itu orangnya keren-keren, nggak mau melanggar perjanjian sebenarnya. Tapi kalau perjanjian dilanggar, kita tidak takut menghadapinya. Perjanjian Renville 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1949. Ya. 48, maaf. 8 Desember 47 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda lagi. Perjanjian ini ditandatangani pada 17 Januari 48. Kalau Linggarjati 47 ya. Dilanggar tahun 47 juga. Ya, 48 bikin perjanjian lagi, perjanjian Renville sekarang. Nah, di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ditengahi oleh Komisi 3 Negara, disingkat KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, delegasi kerajaan Belanda dipimpin oleh Abdul Qadir Widoatmojo. Hasil perundingan 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah Republik Indonesia. Ya. Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera, dan sebagian wilayah sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang nomor 2, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia
dan daerah pendudukan Belanda. Belanda masih ingin menjajah. 3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan Jawa Barat dan Jawa Timur. Ya, yang diakui hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera, ya, dan sebagai wilayah Republik Indonesia. Jawa Timur tidak diakui. Ya, ini adalah perjanjian Renville. Kemudian perjanjian Rumroyen pada 14 April 49 sampai 7 Mei 49. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada 7 Mei 1949 di Hotel Des Indies, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rum dan Herman van Rumroyen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Hasil pertemuan, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya, pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. 2. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 3. Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Kemudian, ya, perjanjian ini dilanjutkan dengan KMB, ya, Konferensi Meja Bundar, 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Ya, hasil konferensi meja bundar atau KMB pada tahun 49 itu, ya, Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Akhirnya baru Belanda setelah berapa tahun? 45 ke 49, setelah 4 tahun baru mengakui. Status Irian Barat, ya, diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Ya, Irian Barat akhirnya berubah nama menjadi Irian Jaya, sekarang Papua. Nomor 3, ini 1, 2, 3 akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Nomor 4, RIS Republik Indonesia Serikat mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsensi dan izin masuk untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Kemudian nomor 5, pengambilan utang Hindia Belanda oleh pihak Republik Indonesia Serikat. Ya, pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Loh, kok enak ya? Kita suruh bayar utang. Oke, setelah membaca teks di atas, lengkapi peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif. Kamu bagi atas 3 kelompok. Kelompok A melengkapi peta pikiran tentang perjanjian Linggarjati. Kelompok B akan melengkapi peta pikiran tentang perjanjian Renville. Kelompok C akan melengkapi peta pikiran tentang perjanjian Rumroyen. Presentasikan peta pikiran yang telah kamu buat di depan kelas. Nah, ini kalian ini tugas, ya, di Linggarjati, Rumroyen seperti biasanya kita melakukan sebelumnya itu. Ya, ini tugas kalian. Ya. Kamu sudah mengetahui bahwa upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga dilakukan melalui upaya diplomasi untuk mencapai kesepakatan. Agar tujuan diplomasi tercapai, maka diperlukan kerjasama dan persatuan dari semua pihak. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu dan kelompokmu telah merancang naskah drama tentang makna dan manfaat persatuan dan kesatuan. Apa makna persatuan dan kesatuan menurut pendapatmu? Ya, persatuan dan kesatuan adalah maknanya apa? Persatuan dan kesatuan adalah sebuah komitmen untuk, ya, menghormati perbedaan atau menghargai atau mengesampingkan perbedaan,
ya, tentu saja dan menghormatinya dalam tanda kurung, ya, demi ya sebuah ikatan, ya, demi sebuah ikatan, ya, komitmen untuk mengesampingkan perbedaan demi sebuah ikatan, itulah persatuan, ya. Apa contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Contoh persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari adalah kita bergotong royong, ya, atau bekerja bakti. Ini butuh persatuan dan kesatuan. Ya, semua harus bekerja mengesampingkan atau menghormati setiap perbedaan yang ada. Ya. Kemudian bekerja dalam tim. Bisa tim olahraga, tim piket, tim pramuka dan lain-lain. Apa manfaat dari persatuan dan kesatuan? Manfaatnya adalah menghindari perpecahan, agar lebih kompak dalam bekerja, ya, dalam bekerja agar lebih kompak. Tulisannya bekerjanya kok jelek ya. Bekerja agar lebih kompak dalam bekerja. Hari ini kamu akan berlatih drama tentang makna dan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan penjelasan guru tentang aturan pelaksanaan latihan. Ya, bekerja sama mencapai tujuan. Untuk penampilan drama, ya, untuk penampilan drama tentang persatuan dan kesatuan, saya menggunakan pita merah putih sebagai pengikat kepala dan hiasan, ya. Saya menggunakan pita sepanjang 0,5 meter. Saya hanya menggunakan pita 1/4 meter untuk mengikat rambut, sedangkan Dayu memerlukan pita 1,2 meter untuk mengikat rambut dan hiasan lainnya. Yaitu kita menyatakan bilangan dalam bentuk desimal. Berdasarkan dialog di atas, Lani menggunakan pita sepanjang 0,5 meter atau setengah meter. Siti menggunakan pita sepanjang 1/4 meter dan Dayu menggunakan pita sepanjang 1,2 meter. Kalau kita nyatakan dalam bentuk pecahan adalah 1/5 meter. Ya, 0,2 itu sama dengan 1/5. Siapa yang menggunakan pita paling panjang? Yang paling panjang jelas 1,2. Ya, di sini Lani kalau dijadikan dalam bentuk desimal adalah 0,5. Siti kalau dijadikan bentuk desimal adalah 0,25. Sedangkan Dayu, ya, 1,2. Jelas Dayu adalah yang paling panjang. Ya, pita Dayu yang paling panjang. Tulis urutan penggunaan pita dari yang terpendek hingga terpanjang dengan mengisi tabel berikut. Kelompok lama waktu berlatih. Ya ini saja ya. Urutan ini kok nggak cocok ini anunya apa? Keterangannya. Ya. Jelaskan cara kamu mengurutkan bilangan tersebut. Kamu baru saja mencoba mengurutkan bilangan desimal. Bagaimana cara membandingkan dan mengurutkan bilangan desimal? Ya. Selain menggunakan tabel nilai tempat, kamu juga dapat membandingkan dan mengurutkan bilangan desimal menggunakan
garis bilangan. Perhatikan gambar garis bilangan untuk per 10, per 100, dan per 1000-an. Berikut garis bilangan per 10-an. Seperti ini, garis bilangan menunjukkan per 100-an, ya, garis bilangan menunjukkan per 1000-an. Ya, ini adalah garis bilangan tersebut. Perhatikan kembali soal cerita yang sudah kamu diskusikan. Ya. Di sini Landi menggunakan 0,5 meter, ya. Kemudian Siti menggunakan 1/4 meter dan Dayu menggunakan 1/2 meter. Langkah pertama, ubah pecahan ke dalam bentuk desimal, ya. Jadi 1/4 adalah 0,25, Dayu menggunakan ini semuanya sudah dalam bentuk desimal, ya. Untuk soal di atas perhatikan angka pertama di belakang koma, setelah itu urutkan bilangan tersebut. Ya. Jadi 1,2 ada 0,5 dan 0,25. Kita mengurutnya dari kiri. Ya, di sini yang paling kiri adalah 1. Berarti 1 ini jelas yang paling besar. Kemudian untuk yang kedua di sini 50 itu boleh di sini kasih 0 gini. 0,5 boleh dikasih bantuan 0. Dari sini jelas setelah angka satuan per 10-annya jelas 5 lebih besar daripada 2. Ya, baru yang paling kecil ini 2. Berapapun angka belakangnya, kalau di sini sudah kalah besar berarti ya memang kalah besar. Ya, jadi kita harus urut dari kiri ke kanan. Urutan dari terkecil yang besar, ini adalah 0,25 paling kecil, ini yang paling besar, ini yang tengah. Bagaimana kalau bilangan tersebut adalah merupakan bilangan campuran antara bilangan bulat dan desimal? Perhatikan contoh. Ini campuran. Langkah pertama, di sini kita praktekkan langsung di 9,645, terus kemudian 8,147, kemudian ada 8,247. Urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Ya, kita cek dari awal dulu. Ini yang lebih kecil pasti 8, lebih kecil dari 9. Kemudian ini 8-nya sama, ini angka kedua dari kiri mana yang lebih kecil? Nah, ini lebih kecil. Berarti yang paling kecil adalah nanti 8,147 dulu. Ini lebih kecil dari, karena ini di angka urutan ke kiri ini sama, di sini 2, di sini 1, di sini 2, ini lebih besar dari 1. Belakangnya enggak usah kita urusi, ya. Dari kiri dulu. Kalau ini sama baru kita ngelihat yang belakangnya. Ya, lebih kecil dari 8,247, baru yang paling besar kita tulis 9,645. Ya, menurut versi buku caranya seperti ini. Pertama, perhatikan bilangan bulat yang ada sebelum koma, bandingkan dengan urutan bilangan tersebut. Jika bilangan sebelum koma nilainya sama, maka perhatikan bilangan setelah koma, bandingkan dan urutan bilangan tersebut. Jika bilangan pertama setelah koma 1/10 nilainya sama, perhatikan nilai bilangan kedua setelah koma per ratusan, bandingkan dan urutkan bilangan tersebut dan seterusnya. Ya, dengan demikian urutan dari besar ke kecil adalah seperti ini. Nah, urutan bilangan ini, ya, kalau dari kecil ke terbesar ini seperti sudah kita lakukan itu, dan kalau dari besar ke kecil tinggal membalikkan. Ya. Kamu telah mengetahui cara membandingkan dan mengurutkan bilangan desimal. Sekarang selesaikan soal berikut ini. Perhatikan kartu bilangan berikut. Bandingkan bilangan tersebut dengan lebih kecil atau lebih besar. Ya, ini lebih besar atau lebih kecil bacanya. Kita lihat di sini 0, di sini juga 0. Ya, karena sama nolnya, habis itu kita per 10-an kita cek. Ternyata di sini 5, di sini 7. Jelas 7 lebih besar dari 5. Di sini 0, di sini 0. Per 10-an kita cek, di sini 9, ya, di sini 2. Jelas 9 lebih besar dari 2. Di sini 17, di sini 16, jelas 17 lebih besar. Ya, puluhannya sama, satuannya 7, di sini satuannya 6. Di sini puluhan dan satuan sama. Di belakang koma di sini, ya, 1/10-nya adalah 2, 1/10-nya adalah 6, jelas 6 lebih besar. Kita perhatikan bilangan di berikut ini, urutkan pada tabel tersebut dari yang terkecil hingga terbesar. Mana yang paling kecil? Ya, kita urutkan yang 0 dulu. Di sini 0,2, 3, di sini sama-sama 3-nya, di belakang 3, 4, di belakang 3, 2.
berarti ini yang paling kecil. Ya, ini sudah kita kasih tanda kalau sudah 0,32. Kemudian ini lebih kecil dari, kita lihat ini pasti ya, di sini 0, yang lain ini 0,6, di sini 0,4, di sini 0,3. 0,34 lebih besar, 0,343. Ya, kemudian ini sudah. Kemudian yang 0, lagi adalah 0, ini 4 lebih kecil dari 6. 4 dulu. Di sini 6, di sini 4. Walaupun di belakangnya ada tulisan di angka, di sini enggak, tetap 6 lebih besar dari 4. Kita ngurut dari per 10-nya dulu. Kita 0,4 dulu. 0,433. Ini sudah kita tulis. Yang sudah kita tulis kita tandai. Ya. Kemudian baru 0,6. Ya, sekarang yang satuannya 0 sudah selesai semua. Sekarang yang ada satuan tapi tidak ada puluhan. Di sini sama-sama 7, habis 7 di sini 8, habis 7 2. 2 didahulukan. 7,286. Lebih kecil dari, nah ini saya agak rapat aja tulisannya biar cukup nanti tempatnya. Nah, di sini ya. 7826. Kalau ini 72, 72 dulu. Tiru. 72 dulu. 7286. 7,286. Baru kita ambil ini 7,826. Nah, ini sudah ya 0,6-nya. Ini sama-sama 17. Ya, di sini 17, di sini 17, tapi habis komanya ini 2. Di sini komanya 3, komanya 2 kita dahulukan. 17,235, baru yang terakhir adalah 17,325. 17,325. Nah, ini ketutupan saya ya, saya angkat ke atas. Ini adalah hasilnya. Urutkan bilangan berikut dari terbesar hingga terkecil. Nah, kalau seperti ini sebaiknya kita rubah menjadi desimal dulu biar enak. Ya, ingat ya, 1/4 adalah 0,25. 1/4 adalah 0,25. Kalau 3/4 ini tinggal kalikan 3. Jadi 3 dikali 0,25 sama dengan 0,75. Seperti itu. 0,75. Di sini tetap 0,9. 1/8 ini dihafalkan saja ya, 0,125. Ini 0,6, 1/8 berarti 1 ditambah 0,125. Ya, ini sama dengan 1 ditambah 0,125 sama dengan 1,125. Caranya gitu. Kalau ini tetap. Ya, kita urutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Yang paling besar dulu kita dahulukan. Mana yang paling besar? Jelas di sini yang paling besar adalah 1,3, ini yang paling besar. 1,3 yang sudah kita kasih centang. Diikuti, nah di sini 0,125, di sini 1,125. Ini dahulukan. 1,125. Ya, ini tanda lebih kecil aja. Kalau koma nanti membingungkan. Ya, yang sudah kita centang. Kita bandingkan di sini 0,6, di sini 0,9, 0,9 kita dahulukan. Di sini 0,6, di sini 0,7, 0,7 kita dahulukan. 0,75 ini sudah tadi ya. Baru 0,6. Yang paling kecil adalah ya 0,6 ini ternyata paling kecil ya. Ya, ada berapa? 0,125. Nah, ini paling kecil. 0,125. Ini di belakangnya adalah 6, di sini di belakangnya 1. 1 lebih kecil dari 6. 1 2 3 4 5 6. Totalnya 6. Sudah sesuai. Buatlah soal seperti latihan di atas, mintalah salah seorang temanmu untuk mengurutkan bilangan tersebut. Ya, kalian ya bikin aja asal nanti teman kalian yang akan mengurutkan. Kita lanjutkan. Apa yang kamu pelajari pada kegiatan ini? Ya, kegiatan ini kita belajar tentang perjuangan secara diplomasi. Secara diplomatik dengan perundingan. Ya, kita juga mempelajari mengurutkan bilangan desimal.
Apa yang sudah kamu pahami dengan baik, tentu saja kalian yang bisa menjawab ini ya. Sikap yang harus kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sikap patriotisme, ya, bersatu dan bersatu. Itu poin yang penting kita pahami, teladani dari mulai dari pertempuran Surabaya, Palagan, Ambarawa, perjanjian-perjanjian, ini patriotisme dan kita harus bersatu. Ya. Mintalah orang tuamu bercerita tentang cara mereka menerapkan sikap persatuan dan kerjasama dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuliskan cerita tersebut. Oh ya, ada lagi yang tentang hewan itu cara beradaptasi pada hewan. Atau ciri khusus juga kita pelajari tadi ya. Oke, untuk pembelajaran 5 kita akan ketemu di video berikutnya. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi, silakan kalian cari. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.